kita beranjali. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakacca, kalena dhamma sawana, etang manggalang mutamam. Yang saya hormati Bante Hanan, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, selamat malam, Sugioto, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, yang Bante mengucapkan terima kasih atas undangan dari pengurus Wihara Dhamma Metta, ya, sehingga bisa berkumpul dapat memberikan suatu kebaikan di tempat ini. Dan pada hari ini mungkin Bante akan memberikan satu cerita, ya, kenapa pada hari ini kita sebagai manusia lebih banyak menderita atau lebih banyak bahagia, ya. Bante, kenapa manusia zaman sekarang ini lebih susah untuk bahagia, betul kan? Lebih susah bahagia atau lebih susah menderita, ya? Nah, sekarang sebelum Bante mulai dalam Dhammadesana, Bante mau tanya dulu. Coba kita hitung di dalam kehidupan kita, kan yang tahu hati atau batin dari Bapak Ibu adalah Bapak Ibu masing-masing. Coba ditimbang di dalam batin. Sampai saya umur sekian, saya lebih banyak bahagia atau lebih banyak menderita? Nah, coba ditimbang dulu. Ya, sampai hari ini lebih banyak bahagia atau menderita? Sudah? Oke. Nah, sekarang Bante mau tanya, siapa di sini yang masih mau bahagia? Masih banyak yang masih mau bahagia, ya. Semua dari kita mau bahagia. Coba lihat kiri kanannya, betul nggak? Semua angkat tangan nggak? Semua angkat tangan, ya. Nah, cuma masalahnya Bapak Ibu, di dalam kita mencari kebahagiaan itu, kita selalu mendapatkan bukan kebahagiaan, tetapi konflik. Betul nggak? Lebih banyak kita dapat konflik dibanding dengan kita mau bahagia. Contoh, yang punya anak, ya, yang punya anak, bapak-bapak dan ibu-ibu lebih bahagia kalau anaknya ngapain? Bingung. Oke, pilihannya dua deh. Ibu-ibu lebih senang anaknya pegang buku belajar atau pegang tablet main game? Ya, yang punya anak, pilihan yang pertama atau yang kedua? Pegang buku atau pegang tablet main game? Coba. Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, ya. Sekarang Bante tanya ke yang adik-adik yang masih sekolah. Yang masih sekolah, Anda lebih senang pegang buku atau pegang tablet main game? Hah? Ini bilang dua-duanya. Terus yang di belakang main game, ya, main game. Nah, ini contoh, ya, ini contoh. Satu bahagia kalau lihat anak main, anak belajar.
Yang satu bahagia kalau dia main game. Nah, jadi perang dunia mulai dari rumah, ya, bukan dari Rusia Ukraina. Ya, karena kenapa? Mama ini saya lagi mau anak-anak sekarang bilang healing, maksa-maksa belajar. Ya kan? Mama lihat anaknya, aduh tiap hari healing terus, kapan belajarnya? Nah, jadi ini yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya. Berikutnya Bante mau kasih tahu juga. Seandainya hari ini bapak-bapak akan terima gaji. Ya. Biasanya ibu-ibu akan ngapain di pagi harinya? Akan apa? Masak. Ya. Ibu-ibu akan masak. Waktu ibu-ibu masak senang nggak? Lagi masak-masak buat nanti malam. Senang ya. Supaya malam bapak-bapak pulang kantor, sudah ada makanan enak, ya sudah dapat gaji juga ya kan. Ternyata bapak-bapak ini pulang, kemudian bilang ke ibu-ibunya, maaf, tadi sudah makan dengan teman-teman kantor sebelum pulang. Pertanyaan Bante simple bapak-bapak ya, besok dimasakin lagi enggak? Ya, besok dimasakin lagi enggak? Enggak ya, besok kok enggak ada makanan, makan aja sama temen lu. Ini yang terjadi di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita mau bahagia, tetapi masih diliputi dengan keakuan. Kita mau bahagia, masih diikuti dengan egois. Makanya sampai hari ini kita belum bahagia. Ya, jadi paham maksud Bante ya. Jadi sampai hari ini kenapa kita belum bahagia? Karena di dalam perbuatan kita menuju bahagia, di situ diliputi dengan rasa egois. Ini yang menyebabkan kita belum bahagia. Yang kedua, Bapak, Sang Buddha bilang kepada kita bahwa di dunia kita saat ini kita selalu mengejar kebahagiaan-kebahagiaan yang sifatnya tidak kekal. Kebahagiaan-kebahagiaan yang tidak kekal. Kebahagiaan yang sementara. Kebahagiaan yang palsu. Apa itu Bante kebahagiaan yang palsu? Contoh, ketika ya kita misalnya tadi kita di luar ruang ya, kita mungkin merasa di luar panas ya. Kemudian Anda masuk ke rumah, di dalam rumah Anda buka AC. Begitu Anda buka AC, apa yang terjadi? Bahagia enggak? Bahagia enggak? Bahagia, ada AC, bahagia. Ya, kemudian Anda di ruangan itu sendiri dengan AC yang besar. Lama-lama bagaimana? Kayaknya dingin banget, AC-nya mau dimatiin. Paham gak ini kebahagiaannya? Ya, jadi manusia ini kita senantiasa hanya merubah kondisi supaya kita mau bahagia, padahal belum tentu bisa. Contoh lagi ya, misalnya kita di Pekanbaru, Bante, saya mau cita-cita supaya bahagia, saya mau pergi kemana? Ke Jepang misalnya, main salju ya. Di sini kita tempat panas, sampai di Jepang kena es, apa yang terjadi? Masuk angin, ya kan? Aduh, masuk angin, dingin. Aduh, kalau begitu nggak tahan deh, mau pulang, cepet-cepet mau pulang. Sama, orang bule lihat, aduh di negara dia
salju dingin. Kayaknya di Bali tuh enak. Jadi dia terbang ke Bali. Sampai di Bali apa yang terjadi? Gosong. Ya, yang biasanya nggak kena matahari jadi kena matahari, gosong, menderita. Jadi inilah manusia ya. Kita tidak pernah puas dengan satu state kebahagiaan, karena kebahagiaan itu yang kita cari adalah kebahagiaan yang semu, bukan kebahagiaan yang tertinggi. Yang ketiga, di dalam kita mencari kebahagiaan, banyak sekali dari kita yang hanya mengubah luarnya tetapi tidak dalamnya. Mengubah luar tapi tidak dalamnya. Maksudnya apa, Bante? Maksudnya kita selalu hanya merubah luar tetapi tidak di dalamnya. Contoh, orang yang makin berumur, ya kan, apa yang dia lakukan? Tarik, ya kan? Ini ditarik, ya, ini ditarik. Kadang-kadang Bante lihat kalau di TikTok itu matanya sampai begini, ya, ditarik. Ininya juga ditarik. Bante mau tanya, masih tua atau masih muda? Ya, seakan-akan muda tapi dalamnya tua. Itulah kita. Kita mencari kebahagiaan tetapi hanya membodohi diri kita sendiri. Kita mencari kebahagiaan tapi bodohi diri kita sendiri. Hanya ya. Contoh bagi yang pergi fitness, ada yang fitness gak di sini? Nge-gym, jarang ya. Anak wihara tuh jarang nge-gym. Iya kan? Karena di wihara itu kan selalu dibilang, oh nggak boleh dengar lagu. Jadi nggak pernah pergi nge-gym. Kalau Anda pergi nge-gym, apa yang terjadi? Hanya mengubah, iya kan? Hanya mengubah cuma sampai di situ, nggak lebih dari itu, ya. Jadi kebahagiaan duniawi, Bapak Ibu, hanya seperti itu. Dan yang terakhir, duniawi kebahagiaan tidak kekal, selalu berubah. Ya, oh Bante, saya mau kumpul duit supaya apa? Supaya misalnya bisa beli ini, misalnya, ya. Belinya contoh lain-lain ya. Oh, saya mau kumpul duit susah-susah supaya bisa beli. Nah, pertanyaan Bante, ketika gelasnya pecah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sudah kumpul uang susah, kemudian tiba-tiba gelasnya pecah, apa yang terjadi? Dipecahin sama anak. Hah? Diapain, Dek? Dimarahin. Katanya sayang ya. Sekarang kalau dimarahin jadi begini, sayang anak apa sayang gelas? Ya. Nah, ini contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kebahagiaan yang kita cari itu selalu berubah-berubah. Baik kebahagiaan terhadap materi, apakah itu barang, ya, iPhone, Samsung, itu berubah-berubah. Maupun kebahagiaan non materi, misalnya pacar. Misalnya pacar ya, itu juga berubah-berubah. Betul nggak? Mungkin waktu bapak dulu pacaran sama ibu, ya kan? Dulu belum rambut putih, Bante. Sekarang ada rambut putih, berubah. Nah itu contoh, ya. Jadi kebahagiaan yang di dunia ini selalu senantiasa berubah, ya. Oleh karena itulah
Kalau kita mau bahagia, Sang Buddha bilang satu kepada kita, yaitu kita perlu memahami sabe sankara anicca. Segala sesuatu itu tidak kekal, baik di luar maupun di batin kita. Ya, segala sesuatu itu tidak kekal. Dulu teman jadi musuhan, habis musuhan bisa temenan lagi enggak Bapak Ibu? Bisa lagi temenan, ya. Jadi inilah kita, ya, senantiasa berubah. Nah, kalau kita bisa memaknai bahwa semua ini adalah perubahan, di situ Sang Buddha bilang disitulah muncul kebijaksanaan. Kebijaksanaan inilah yang akan menjadi sumber kebahagiaan dari kita semua, ya, kalau kita bisa memahami. Nah, sekarang Bante, kita mau memahami perubahan, ya. Apa itu perubahan? Nah, sekarang Bante tanya ke Anda, biar nggak ngantuk, ya. Apa ini perubahan? Dan siapa yang akan berubah? Ini Bante tanya semua dia mau meditasi. Kalau mau meditasi, ayo lanjut. Ya. Siapa yang bisa berubah? Semua bisa berubah, ya kan? Baik diri kita maupun benda-benda orang luar itu bisa berubah. Ya, oleh karena itulah Sang Buddha bilang, kalau Anda sudah memahami yang namanya ketidakkekalan, ya, berarti Anda sudah melihat poin yang kedua, yaitu ketidakmelekatan. Ketidakmelekatan, ya. Sang Buddha bilang kepada kita bahwa kalau kamu mau bahagia, kamu harus berdiri di atas kaki sendiri. Kamu harus yakin sama dirimu sendiri. Sudah yakin belum sama diri sendiri? Sudah yakin belum? Kalau Anda yakin sama diri Anda sendiri, pasti bisa bahagia. Kalau kita pasti berharap sama orang lain, pasti kita menderita, ya. Jadi ketika kita memahami sabe sankara anicca, bukan berarti aduh Bante, ini kan bahasnya di rumah duka. Bukan, ya. Anicca di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya di rumah duka. Orang sudah meninggal baru sabe sankara anicca. Ya, dia juga akan anicca. Jadi abu, kita juga menyusul, ya. Jadi kita harus memahami bahwa inilah perubahan. Nah, sekarang Bante mau kasih tahu Bapak Ibu, siapa yang sudah yakin dirinya sendiri? Karena keyakinan diri sendiri ini penting dalam ajaran Buddha. Sang Buddha bilang, ya, waktu Bante belajar agama Buddha sekitar SMP, SMA, dulunya Bante nggak ke wihara, ya, pergi ke tempat lain. Di dalam ajaran Buddha, begitu Bante baca, ada yang menarik. Apa itu menariknya? Sang Buddha bilang, saya tidak mampu, ya, mengangkat dosa-dosa kamu. Saya tidak bisa menghapus karma buruk kamu. Tetapi kamulah sendiri yang harus membersihkan itu semua. Bayangkan Bapak Ibu, susah enggak? Ya. Tetapi kan kita harus ingat, ya, iklan Rinso, nggak ada noda nggak belajar. Ya, jadi sekarang nggak apa-apa ada noda di batin, tetapi saat ini kita harus belajar, ya kan?
Kalau kita sudah suci, Bante yakin gak ada yang kewihara. Ya kan? Tetapi justru karena kita sadar, oh berani kotor itu baik. Ya, karena ada noda baru kita bisa belajar. Ya sudah, belajar dulu. Baru kita praktek. Ya. Nah, terkait masalah ini, sekarang Bante mau tanya kepada Bapak Ibu semua. Siapa di sini yang pengen kelahiran mendatang lahir di alam surga? Yang pengen ke alam surga? Oh, cuma sedikit. Ini pengen doang, bukan pergi sekarang. Ya, pengen doang. Bante kayaknya pengen. Kan nanti begini, tunggu dulu, Bante mau tanya. Karena begini, nanti kalau teman-teman kita agama yang lain tanya, lu suka ke wihara, lu kalau mati kemana? Jawabannya apa biasanya umat Buddha? Gak tahu. Ya kalau jawabnya gak tahu, kasihan deh kita. Ya kan? Nah sekarang Bante tanya nih, siapa di sini yang pengen ke alam surga? Oh Bante, kalau saya meninggal, saya pengen lahir di surga. Oh, cuma sedikit? Oh, oke. Ada beberapa ya. Nah sekarang, yang yakin, dari yang angkat tangan tadi, yang yakin bisa ke surga. Yang sudah punya tiket. Nggak ada yang yakin. Nah, dari semua ini cuma Pak Budi yang angkat tangan. Yang lain nggak ada yang yakin. Ya udah, kalau nggak ada yang yakin pulang aja. Buat apa Bante capek-capek kalau kita nggak yakin? Ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kalau ditanya sama teman-teman kita yang beragama lain, bro, lu kalau meninggal lahir di mana? Bilang di alam surga. Emang lo bisa? Coba kalau ditanya begitu sama orang lain, emang Bapak bisa ke surga? Bisa? Hah? Bisa nggak? Nggak semangat? Bisa nggak dek? Hah? Terus ngapain sudah dibotakin terus nggak yakin ke surga? Aduh, buang-buang rambut. Kalau ada yang tanya ke Anda, bro, lu yakin gak ke alam surga umat Buddha? Bilang, jangankan saya, kuda aja di agama Buddha masuk surga. Apalagi gua, apalagi kamu sudah botakin rambut. Iya kan? Bapak Ibu pernah dengar nggak di agama Buddha kuda masuk surga? Pernah belum? Nah makanya jumlah umat Buddha menurun. Habis ketika anaknya tanya, Mak, kita bisa nggak masuk surga? Aduh, nanti mau tanya Bante dulu ya. Ketemu Bante, Bantenya bilang, aduh ngapain sih ke surga, nggak usah jadi manusia. Nah ini pindah dia. Lock out. Ya, oleh karena itu umat Buddha kalau ditanya bisa nggak kita masuk surga, langsung jawab, jangankan gua, kuda aja di agama Buddha masuk surga, apalagi gua. Betul nggak? Mesti punya satu semangat. Coba kalau cara jawabnya begitu, beda nggak orang lain yang nanya sama Anda? Lebih yakin nggak cara ngomongnya? Yakin, ya kan? Siapa kuda di agama Buddha yang masuk surga? Kantaka. Bante mau tanya kepada Anda semua, Kantaka ini bisa baca parita enggak? Hah? Bisa baca parita enggak? Enggak. Bisa duduk bersila begini enggak? Enggak. Bisa meditasi? Bilang aja enggak, kita juga belum. Ya. Dan Kantaka belum ketemu Sang Buddha. Dia hanya melayani seorang
Pangeran Siddhartha, bukan Buddha. Dan dia bisa masuk di alam surga. Ya, jadi kalau kita umat Buddha nggak masuk surga, Kantaka bisa bilang apa sama kita coba? Ya, kasihan deh lu. Ya, jadi kita punya yakin dulu bahwa kita agama Buddha, kita juga bisa masuk surga. Ya, ini kan marketing. Nanti nih, Bana mah urusan nanti. Tanya Bante yang lain. Ya, yang kedua, Anda pernah dengar nggak kodok masuk surga? Nah, kalau sama Bante 3K, pernah dengar nggak dulu? Yang kedua, K kedua nih, kodok masuk surga. Pernah nggak? Nggak pernah. Cuma tahu kodok masuk panci. Ya, di agama Buddha, kodok masuk surga. Di mana itu? Di Sawati. Ketika Sang Buddha sedang membabarkan Dhamma, ada seekor kodok mendengarkan dengan saksama ajaran Sang Buddha. Setelah ceramah selesai, nggak sengaja kodoknya ini ketusuk tongkat. Dia meninggal. Dia meninggal, dia lahir di alam surga. Sang Buddha panggil kodok ini, dewa ini, munculkan diri. Jadi begitu dia munculkan diri, cahaya yang begitu terang ada di Sawati. Kemudian Sang Buddha bertanya, siapa kamu? Saya dewa alam ini. Mante lupa namanya ya. Apa yang menyebabkan kamu terlahir menjadi dewa? Saya mendengarkan ceramah. Tadi kamu di mana? Tuh di situ jadi kodok. Sekarang Bante tanya, Bapak Ibu, siapa di sini yang baru pertama kali ke wihara? Tuh, nggak ada kan? Kodok aja dengan ceramah sekali masuk surga, Anda berapa kali coba? Nah, makanya kalau ke wihara nggak boleh telat, ya. Kalau kebaktian jam 9, jangan datang setengah 11. Cuma datang buat etawata, absen, kemudian pulang. Nah itu, makanya mesti lengkap ya. Sudah tahu, oh manfaat mendengarkan ceramah bisa masuk surga. Itu kodok loh. Yang ketiga, yang ketiga. Pernah dengar nggak? Kelelawar masuk surga. Adek pernah? Oke. Yang lain pernah dengar nggak? Pernah dengar ya? Kalau di kampung Bante, kelelawar masuk panci. Jadi paniki rica-rica ya. 500 kelelawar, singkat cerita, mereka tinggal di goa. Kemudian ada 2 Bante, setiap malam sembahyang baca parita, ya, membaca parita dengan kusuk. 500 kelelawar tenang. Nah, setelah di akhir hidup 500 kelelawar mati, 500-500-nya lahir di alam surga. Begitu Buddha Sakyamuni turun ke dunia ini, 500 dewa menjadi 500 pria, ya, 500 manusia laki-laki. Mereka semua menjadi biku, dan ketika Bante Sariputta mengulangi Abhidhamma, 500 biku baru langsung menjadi arahat. Jadi siapa yang bilang mesti arahat, meditasi dulu, ya kan? Siapa yang bilang baca parita nggak penting? Nah itu, ya kan? Jadi harus tahu cerita, ya. Jadi siapa di sini yang nggak hafal Namo Tassa, ada nggak? Yang nggak hafal Tisarana, ada nggak? Semua hafal? Hafal. Masa kalah sama kelelawar? Kelelawar dengar doang masuk surga, masa kita yang sudah hafal nggak masuk? Ya, jadi ini yang harus kita punya. Yang pertama yaitu keyakinan terhadap diri sendiri. Karena kenapa? Sang Buddha pesan kepada kita, mengalahkan ribuan musuh itu
gampang, tetapi mengalahkan diri sendiri ini yang susah. Oleh karena itulah standing, ya, berdiri di atas kaki sendiri, karena kitalah yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan kita sendiri. Tidak ada orang yang bisa membuat Bapak Ibu menderita kecuali Anda sendiri yang menerimanya. Ini yang kedua. Waktu COVID kemarin, waktu pas Bante ke Pekanbaru juga, umat-umat di Jakarta tuh WA ke Bante. Dia bilang begini, Bante, tolong. Kenapa? Pak, kalau saya mati nanti, tolong Bante baca doa buat saya. Bante bilang, kamu hidup aja susah ketemu saya, apalagi mati. Ya, jadi jangan bergantung kebahagiaan dari orang lain, nggak boleh, ya. Makanya waktu COVID Bante sudah bikin rekaman. Jadi kalau ada yang meninggal ambil aja tuh rekaman, nih putar di rumah duka, gitu, ya. Jadi jangan kita, saya mau bahagia kalau saya punya istri yang cantik, saya mau bahagia kalau punya anak yang baik, saya mau bahagia kalau punya rumah yang besar, saya mau bahagia kalau uangnya sudah banyak. Terlambat bahagianya. Bahagia day by day, bukan semuanya, ya, bukan global. Ya, sekarang Bante mau cerita mengenai, tadi kan Bante bilang, jangan izinkan hal-hal di luar mengganggu kebahagiaan Bapak Ibu. Nah, sekarang Bante mau tes, ya. Adek, nama kamu siapa? Christopher. Oke, Christopher, ya. Misalnya Bante bilang begini, Christopher, kamu ganteng, misalnya. Yang nama Christopher bagaimana? Hah? Senang. Oke. Karena dia mengizinkan ganteng ini masuk kepada batin dia, makanya dia bahagia, ya. Terus Bante mau tanya ke netizen, ini tanya ke netizen nih. Netizen yang pro sama Christopher akan bagaimana batinnya? Oh iya, memang dia anak yang baik, bla bla bla. Netizen yang ciong sama Christopher bagaimana? Allah, Bante mah endorse dia aja, ya kan? Netizen yang EGP, yang nggak kenal sama Christopher, apa yang terjadi? Christopher itu apa sih? Nggak tahu siapa? Betul ya? Kan di wihara begitu kan? Datang nggak tahu siapa, datang nggak diundang, pulang nggak diantar, ya kan? Pada nggak kenal nih kan? Betul nggak? Pada nggak kenal ini kan? Ya itu, EGP sih semua kan. Makanya Bante sekalian tes ya Bapak Ibu ya. Karena Bante tahu kalau di wihara itu datang nggak diundang, pulang nggak diantar, ya. Kasihan deh kita. Nah, kemudian Bante bilang, oh bukan Christopher, ya maaf bukan Christopher kamu. Yang keren itu Christopher Columbus. Dia akan merasa bagaimana setelah di PHP sama Bante? Gimana? Hah? Sedih. Jadi sedih karena dia mengambil perkataannya kita, simpan di dalam batin. Makanya kalau orang tanya sakit di mana, sakit di sini, ya iyalah ngambil semua taruh di sini. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama, mau bahagia, tidak bahagia tergantung dari sini. Kamu mau ambil, simpan, ya kamu sendiri bahagia. Kamu ambil, simpan, kamu sendiri menderita. Ya, tidak ada orang yang bisa membuat diri kamu bahagia atau menderita kecuali kita sendiri yang mengizinkan ini masuk ke dalam batin kita.
Itu. Simple kan bahagianya? Simple tapi susah ya. Besok Bante akan bahas mungkin mengenai Paticca Samuppada. Nah, di situ ada bentuk-bentuk kebiasaan yang kita akan bahas. Ya, hari ini mungkin yang simple-simple dulu. Nah, anehnya umat Buddha selalu mengambil yang jelek-jelek, yang bagus mah ditinggalin. Betul nggak? Coba Bante tanya, ibu-ibu, bapak-bapak, minggu kemarin ceramah Romo tentang apa? Tuh, meditasi kan semua kan? Mikir, apa ya Bante? Betul nggak? Minggu lalu di sini Romonya ceramah tentang apa? Masih ingat nggak? Nah, nggak ada ingat kan? Apalagi kalau Bante tanya 2021 waktu 2022 waktu Bante kesini, Bante ceramah tentang apa? Bante masih ingat 2022 bulan Februari Maret Bante kesini. Memang Bante kesini, Bante ingat. Kalian nggak ingat? Bante ceramah tentang apa? Bante ingat itu Magga Puja. Tuh, makanya ya umat Buddha kalau Anda mau bahagia ambil yang baik-baik, ya kan? Yang baik-baik ini nggak pernah diambil, sampah orang diambil disimpan. Makanya kapan mau bahagia? Betul ya? Kapan kita mau bahagia kalau omongan negatif ini kita simpan terus di hati? Kita nggak akan bahagia. Ya, kembali lagi ini harus standing kita punya diri sendiri. Nah, berikutnya setelah kita yakin sama diri kita, barulah kita bisa melepas yang kedua, yaitu kemelekatan. Ya, kalau kita sudah tidak melekat, maka kita bebas dari semua penderitaan-penderitaan ini. Semua dari kita punya kemelekatan ya. Nanti besok malam ini Bapak Ibu belajar dulu kemelekatan itu apa. Kenapa sampai saya melekat ya. Nanti besok Bante mau jelaskan kenapa sampai kita jatuh ke dalam penderitaan terus menerus. Ya. Nah itu. Jadi mungkin sampai di sini dulu buat malam hari ini tentang kebahagiaan. Nah, kalau misalnya ada yang mungkin mau bertanya, Bante persilahkan. Masih ada waktu nggak? Masih ada ya waktu ya. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Boleh? Ada? Biasa ibu-ibu dulu yang nanya, Cik Nana. Malam Bante. Bante, saya izin tanya dong. Kira-kira kenapa ya karma yang menyebabkan kalau misalnya tiap kita pacaran itu pacarannya beda agama?
Soalnya kalau lepasin cowoknya kan kita galau ya Bante. Tapi kalau lepasin Tuhannya juga ya gimana toh? Makasih. Ya baik, jadi kalau misalnya mengenai pacaran ya, beda agama. Nah ini memang termasuk dalam problem ya. Problem ini bukan hanya ada di agama Buddha. Semua agama juga mengalami problem yang sama. Ya, semua agama juga mengalami problem yang sama. Agama yang lain juga begitu kan. Ada muridnya pacaran sama beragama lain, semua sama. Terus bagaimana? Yang pertama ya, kalau kita bilang di dalam ajaran Buddha, suatu rumah tangga akan bahagia kalau memiliki 4 hal yang sama. Yaitu yang pertama adalah sama sadar ya, atau kesamaan di dalam keyakinan. Yang kedua sama caga ya, sama-sama suka melakukan perbuatan amal. Yang ketiga memiliki moralitas yang sama. Yang keempat memiliki kebijaksanaan yang sama. Ini baru rumah tangga kita akan dikatakan harmonis. Berarti kalau kita beda bagaimana? Sang Buddha nggak larang, tetapi siap-siap tidak harmonis. Ya, siap-siap tidak harmonis. Contoh waktu teman tetangga Bante di Manado, mereka menikah beda agama ya. Satu agama I, satu agama K. Nah jadi di Manado itu kan banyak sekolah yang dibangun dari gereja. Jadi rata-rata anak-anak kan belajar di gereja, di sekolah itu ya. Jadi begitu pulang lagi nyanyi lagu rohani ya, lagu rohani yang dari Kristen. Kemudian mamanya yang bukan beragama itu bilang, jangan nyanyi itu, nggak boleh. Nah jadi hal-hal yang seperti ini nanti kita akan ribut di rumah tangga ya. Jadi kalau bisa memang satu agama lebih bagus ya. Makanya pemerintah menekankan untuk perkawinan itu kalau bisa satu agama ya. Bante kalau terlanjur cinta bagaimana? Ya, kalau dia sungguh cinta kamu, dia akan prioritaskan kamu, gitu aja ya. Terus Bante kalau mau cari yang sesama bagaimana? Otomatis mesti cari di wihara, ya kan? Emang di wihara semua jadi Bante? Enggak. Banyak juga Bante paksa jadi Bante nggak mau. Coba Bante tanya ya. Christopher mau jadi Bante nggak? Tuh nggak mau kan? Tuh terbukti nggak mau. Terus kan begini, hah? Oh dipaksa. Dipaksa siapa? Mama. Dapat handphone nggak? Oh nggak, bagus. Ya, karena kemarin di Bandung lagi cukur. Sambil dicukur sambil nangis. Yang cukur bingung. Kenapa kamu nangis? Saya nggak mau, saya dipaksa. Papanya datang. Udah jangan nangis. Nih ingat ini ya, iPhone 15. Nih ingat ini. Oh iya. Papanya pergi, nangis lagi. Ingat ini. Oh iya. Ya kan? Itu ya. Oke, berarti bagus ya, Christopher punya tekad sendiri, murni ya. Nah jadi gitu ya Cik ya, kalau perbedaan agama itu ya kita harus atau mungkin kita mesti bicarakan baik-baik nanti kalaupun sudah di rumah. Kalau mungkin sudah perkawinan pun harus itu baik-baik, karena ketika kita melakukan pernikahan kadang-kadang juga orang tua mertua dan orang tua kita juga akan turut andil di dalam rumah tangga ya. Jadi ini harus benar-benar kita atasi bersama ya. Oke, silakan kalau ada yang lain. Malam Bante, Namo Buddhaya.
Saya Budi. Mau tanya begini. Kalau zaman dulu kita selalu diperkenalkan sedikit-sedikit meditasi. Zaman dulu. Jadi kalau kita kemana-mana meditasi. Mau belajar apapun tetap meditasi. Tapi dengan perkembangan ajaran Buddha makin canggih kemari ini, sepertinya meditasi itu sudah mulai dimodif sedemikian rupa supaya orang jadi tidak takut. Jadi lebih banyak orang untuk belajar ke teori-teori seperti teori meditasi, kenapa harus meditasi dan segala macam. Dan sebenarnya belajarnya lebih benar atau meditasinya lebih benar? Ini kita sharing lagi. Karena banyak kita temui, alah kamu teori doang, meditasi dong. Nah terus nanti yang sibuk meditasi, lu bisanya apa sih? Emang lu udah pandai meditasi? Emang teorinya lu ngerti? Ini perdebatan seperti ini perlu mungkin kita sebagai umat Buddha tuh meluruskan nanti. Karena kalau enggak, dualisme seperti ini akan terjadi terus. Dan akhirnya apa? Pindah server banyak nanti. Akhirnya pindah server. Kenapa? Pusing. Yang asik meditasi disibuk sok pinter, yang sudah belajar bilang teori mulu gitu. Gitu Bante. Makasih Bante. Ya itu memang Pak Budi di zaman sekarang, saya bukan dari zaman sekarang mengalami perdebatan ini ya. Bahkan di zaman ketika Sang Buddha masih ada pun, Sang Buddha selalu berdebat, istilahnya didebat oleh para Brahmana. Jadi sebenarnya perdebatan itu manusiawi ya. Nah, mengenai meditasi, bagusnya bagaimana? Teori dulu atau praktek dulu? Sekarang Bante mau tanya ke ibu-ibu, apakah Anda langsung bisa bikin nasi goreng atau harus belajar dulu? Mana yang lebih enak? Kita belajar dulu jadi, atau kita bikin dulu baru belajar? Logikanya Pak Budi, lebih enak mana? Belajar dulu. Kenapa? Karena ketika kita belajar, kita akan memahami jalan sampai di sana. Contoh, ini contoh yang kedua. Tadi Bante lagi ngobrol sama siapa? Bukan Michael, siapa satu? Lupa namanya. Bante bilang, dia suka apa? Dia bisa bahasa Thai, ya kan? Nah, coba kalau misalnya kita pergi ke Thai, kita pergi sama orang yang sudah bisa bahasa, atau kita pergi sendiri, kira-kira lebih aman yang mana? Nah, sudah bisa. Nah, makanya sama dengan meditasi, harus belajar dulu baru bisa praktek. Tetapi kita harus pahami, kalau kita mau belajar, kita harus cari guru yang baik dan benar. Dan zaman sekarang ini yang susah. Banyak guru-guru tertentu yang kita nggak tahu asal usulnya, datang yang penting bisa begini, dan kita percaya, oh itu jago. Kalau cuma bisa begini, diam, ayam lebih hebat. Ya dong, kalau cuma masalah duduk diam, ayam dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi baru jalan lagi kan, 12 jam. Jadi bukan masalah digaya, tetapi bagaimana kita melihat insight batin dari seseorang supaya bisa masuk ke dalam meditasi itu. Yang kedua Bapak Ibu, ketika bermeditasi tidak ada yang dicari, tidak ada diiming-imingin. Kamu mesti lihat cahaya, kamu mesti ini, kamu mesti ini, bukan. Ya, kalau mau cari, Bante, saya mau meditasi, mau lihat cahaya, mau cepat. Besok habis makan siang duduk di lapangan lihat matahari, langsung lihat cahaya. Gak pakai lama, ya. Jadi ketika meditasi nggak usah iming-iming, pokoknya duduk dan melihat batin, duduk melihat batin.
Tidak ada janji kamu sudah mencapai A, B, C, D, nggak ada. Betul kan? Bapak Ibu, kalau kita mau mencapai, mau bikin seperti wihara ini, bikin bangunan yang megah, bisa nggak 1 minggu jadi? Nggak mungkin. Bisa nggak Anda mencapai sesuatu dalam 10 hari? Nggak bisa. Nggak bisa. Even Sang Buddha yang sudah memiliki paramik 500 kali kehidupan, beliau sendiri 6 tahun harus menyiksa diri, baru dia menjadi Buddha. Mana bisa lah kita 10 hari orang bisnis langsung, oh sudah mencapai ini? Belum. Ya, meditasi itu Bapak Ibu. Nah, nanti balik ke yang fitness. Orang pergi fitness, hari ini pegang barbel langsung punya otot, bukan? Enggak. Kalau kita berlatih step by step, baru bisa jadi seperti Aderai. Ya, kalau kita hari ini pegang barbel, besok nggak bisa. Hari ini meditasi, besok pegang kalkulator, mana bisa jalan? Ya, jadi itu yang harus kita pikirkan. Yang ketiga, ketika kita meditasi harus apa sih? Sang Buddha cuma pesan satu. Meditasi itu adalah memiliki sati sampajana. Cuma itu yang diminta sama Sang Buddha. Sudah belum punya sati. Kalau kita belum punya sati sampajana, berarti bukan meditasi. Bante kasih contoh ke Bapak Ibu begini. Biasanya, contoh, tadi waktu kita bermeditasi, Bante kasih objeknya apa? Nafas, ya kan? Nafas masuk, nafas keluar. Ketika nafas masuk, nafas keluar, ada nggak muncul pikiran? Pikiran-pikiran muncul nggak? Muncul, ya. Siapa yang bilang waktu pikiran-pikiran ini muncul? Bante mau tanya Anda, apakah ini bermeditasi atau tidak? Waktu Anda duduk, nafas masuk, nafas keluar, kemudian muncul pikiran kemana-mana. Nah, ketika Anda sadari pikiran ini kemana-mana, apakah itu meditasi atau tidak? Jawabannya, ketika Anda duduk dengan nafas masuk, nafas keluar, itu meditasi. Ketika Anda lagi tahu, Anda lagi berpikir kemana-mana, itu juga meditasi. Karena kenapa? Kita lagi sadar. Itu simple kan? Meditasi itu simple, ya. Kalau mau belajar, tadi Bante pagi berbicara dengan Pak Budi, kita lagi belajar di Jakarta sama Medan, Pak, tentang Willpower Institute. Ini seluruh meditasi selama 6 bulan dikupas. Sabtu Minggu dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Anda bayangkan, itu baru belajar kulitnya. Itu baru belajar kulitnya dari jam 9 sampai jam 3 selama 6 bulan. Sebulan 8, itu baru belajar kulitnya. Ya. Dan mereka yang sudah ikut, ini sudah sebulan, hampir sebulan jalan, Bante tanya ke mereka, apa yang terjadi? Bante, kita bangun pagi itu banget. Kenapa bisa fresh Bapak Ibu? Karena mereka diwajibkan setiap hari meditasi duduk 30 menit, meditasi jalan 30 menit. Itulah yang menyebabkan mereka punya pikiran semua bisa fresh. Jadi bukan cuma dalam satu sesi begini duduk langsung, itu bukan Pak Budi. Ya, jadi meditasi ini harus continue dilatih di rumah, ya, dengan kita belajar cara-cara yang baik dan benar. Karena sekarang ini banyak macam, ya, banyak macam dan banyak sekali. Ya, mungkin di sini juga termasuk banyak, ya. Kalau kita di Jakarta mungkin sudah ada 15-16 metode di Jakarta, ya, bahkan di Singapura. Kalau nggak salah sudah di blacklist juga, ada metode tertentu yang nggak boleh diajarkan di Singapura. Ya, pada pernah baca surat dari Chow Kun Keng juga, itu nggak boleh diedarkan meditasi ini. Ya itu, mungkin itu Pak Budi. Terima kasih. Terima kasih Bante.
Saya tambah lagi Bante. Karena ada yang tanya, saya tanya aja. Bukan ngetes loh Bante, cuma nanya Bante. Tadi Bante katakan ada sama sada, sama sila, sama caga, sama panya. Mungkin untuk bicara sama sila, sama caga, sama panya, samar-samar dapat gitu ya. Mungkin Bante bisa tolong jelaskan mengenai sama sada itu seperti apa, supaya teman-teman tahu, oh sama sada itu seperti ini barangnya gitu Bante. Ya, sama sada Bante. Makasih Bante. Sama sada ya, sada itu sada artinya keyakinan. Jadi sada keyakinan yang sama. Ya, misalnya sama-sama kita beragama Buddha. Nah, ini sama sada. Jadi sama sada di sini Bante bukan maksud yang di dalam Jalan Mulia berunsur 8 itu bukan, ya beda. Jadi ini 4 untuk keharmonisan rumah tangga. Jadi ketika seseorang yang berkeluarga memiliki kesamaan, ya sama di dalam keyakinan mereka, maka disitulah mereka bisa dikatakan cukup harmonis. Ya, ketika sama di dalam keyakinan. Kenapa harus yang kedua? Sama di dalam pemberian atau suka memberi. Karena kalau misalnya istri memberi kepada keluarganya, suami nggak boleh kasih ke keluarganya, apa yang terjadi? Nah, ini yang kedua. Baru yang ketiga, kalau beda, ya beda sila. Suaminya suka menjalankan sila, istrinya enggak, misalnya. Ini juga akan terjadi suatu cekcokan. Yang keempat, sama kebijaksanaan, ya. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan yang sama juga akan susah. Misalnya contoh, sama-sama Buddhis, ya, satu Jak Chai, satu Jak Ping An, ya kan? Ribut nggak di rumah? Ribut di rumah gara-gara masalah tahu dengan ikan. Nah, itu akan ribut. Ya, jadi makanya ini kita bilang harus punya kesamaan. Ya, oleh karena itu saya pernah dengar satu cerita, kalau kita mau punya pasangan yang baik, sebelum kita besar ya, kita harus rajin melayani orang tua kita di rumah, ya, supaya setelah itu kita akan punya dapat jodoh karma yang baik dengan pasangan yang baik. Ya, mungkin itu Pak Budi. Baik Bante, makasih. Mau nanya? Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Bante, kalau misalnya kita mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap diri, itu apakah bisa membuat kita kemelekatannya semakin tinggi? Terima kasih Bante. Nah, iya lupa ya. Jadi kita kepercayaan diri ya, percayaan diri yang Bante maksud itu jangan membuat Anda menjadi sombong ya, jangan membuat Anda menjadi malah keakuan. Bukan masalah itu, tetapi keyakinan ini adalah untuk kita sendiri. Misalnya contoh prinsip-prinsip, misalnya prinsip keyakinan terhadap keagamaan kita. Oh, saya beragama Buddha, saya yakin setiap yang kita lakukan, kita harus berpikir dulu, baik, bermanfaat, atau tindakan ini benar, baru kita lakukan. Nah, ini baru kita bilang kita yakin kepada diri sendiri. Dan at least apapun yang kita lakukan, perbuat, dan pikirkan tidak merugikan satu makhluk pun. Nah, itu baru dibilang kita punya keyakinan terhadap diri sendiri. Karena kenapa? Kalau kita sudah punya yakin terhadap diri kita sendiri, otomatis baik secara fisik maupun batin kita nggak mau membuat dia menderita. Ya, jadi kita akan menjaga batin ini sesempurna mungkin. Ya, tetapi bukan berarti ini menjadi egois.
Beda ya, jadi egois sama menjaga batin ini dengan baik. Seperti itu sih, ya. Masih. Malam Bante, Namo Buddhaya, Mariani Bante. Izin Bante, kita sebagai umat rumah tangga, konsep apa dalam kita menjalankan keseharian dalam ajaran Buddha Bante? Makasih Bante. Jadi di dalam rumah tangga, bagaimana supaya kita menjalankan kegiatan Buddhism ya. Nah, saya pernah dengar ceramah dari Surmanggarwang Rinpoche ya, yang ada wihara di SKA ya. Beliau waktu itu di Jakarta cerita ke kami, dia bilang begini, perumah tangga ini adalah orang yang luar biasa. Harusnya perumah tangga ini lebih cepat, ya Rinpoche bilang, lebih cepat mencapai kesucian. Tahu nggak kenapa? Lebih cepat mencapai kesucian. Tahu nggak kenapa? Karena kalau biku, kita kan duduk sama Buddha. Kita duduk sama Buddha, kita lihat Buddhanya senyum, ya sudah. Tapi kalau di rumah bisa nggak begitu? Hah? Nggak bisa kan, anaknya kemana, apa kemana, suami kemana, istri kemana, emosi apa semua ya. Jadi lebih banyak pelatihan batin harusnya itu seorang perumah tangga ya, dalam hal ini melatih kesabaran, melatih hal-hal duniawi mereka. Ini adalah orang rumah tangga yang harus lebih banyak berusaha. Lantas kalau kita perumah tangga, apa yang harus kita lakukan? Singkatnya Sang Buddha bilang kalau perumah tangga adalah dana, sila, dan kemudian dana, sila, samadhi, 3 ini. Dana ya seperti biasa ya, memberi, baik memberi tenaga, memberi materi. Kemudian sila, baik menjalankan 5 ataupun 8 sila ya. Kemudian bermeditasi, bagaimana menenangkan batin kita. Nah, ini 3 di dalam rumah tangga. Anda bisa melakukan ini sebisa mungkin, sebaik mungkin ya, setiap hari tentunya ya. Jadi kalau kita menjalankan 3 ini ya, harusnya kita biasa baik-baik saja ya, baik-baik saja. Contoh, kenapa kita harus melaksanakan sila yang pertama? Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa kita harus melaksanakan sila yang pertama? Bingung? Oke, Bante kasih cerita gampangnya. Misalnya gini, kita lagi tidur. Kita kan masih ngomong buat kebahagiaan ya. Kita lagi tidur enak-enak, bahagia nggak? Lagi tidur pulas, bahagia. Kalau Anda lagi tidur mau diganggu nggak? Nggak mau diganggu, ya kan? Karena lagi bahagia. Kemudian ada nyamuk. Nyamuk lihat Anda tidur, nyamuk bahagia nggak? Ya, nyamuk bahagia, woi dia tidur, asik. Jadi gampang makan kan? Nah, dia pergi makan kita, dia pergi gigit. Tujuan dia gigit atau kasih kita malaria atau demam berdarah. Tujuan dia kan makan, betul? Jadi begitu dia lagi makan, kita bangun kesel, oh sampai sata bawa tusuk kita. Nah itu Bante bilang ya, karena kebahagiaan itu nggak klop antara nyamuk dan yang lagi tidur. Oke. Namo Buddhaya Bante. Bagaimana kita melatih kesabaran Bante? Bagaimana melatih kesabaran? Gak gampang. Ya, melatih kesabaran itu gak gampang. Karena kenapa? Itulah Sang Buddha bilang, kanti paramang tapo titika. Ya, ini adalah praktek dhamma yang paling tinggi. Sehingga kita perlu melatih, pokoknya gini Bapak Ibu ya, segala sesuatu yang kita mau latih dari kecil, jangan lagi yang dari yang besar.
Ya, misalnya kita perlu butuh satu motivasi di dalam kita melakukan apapun. Contoh, ketika kita sedang seperti ibu mungkin berumah tangga, harus renungkan bahwa apakah saya menjadi ibu rumah tangga ini untuk apa? Nah, direnungkan. Apakah untuk marah-marah atau untuk membesarkan keluarga saya? Ini contoh. Apakah saya ke kantor ini untuk marah-marah atau cari duit? Betul nggak? Kalau kita tahu itu, jawabannya kita akan tahu, oh ya sudah. Jadi apapun yang timbul, masalah apapun yang muncul, kita akan lebih punya pengendalian diri. Ya, berarti pengendalian diri kita sudah coba, dia ganggu kita. Marah sekali-sekali nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Namanya kita kalau itu kan manusiawi kan. Itu emosi itu manusiawi, nggak ada yang bisa lewat kalau kita belum mencapai arahan, ya. Tetapi kita pertahankan itu dulu. Kalau masih kita bisa tahan, kita renungkan dalam pikiran. Buat apa saya marah? Ya sudah, tahan. Buat apa saya ini? Tetapi kalau sudah berapa kali diomongin masih begitu kan, ya sudah, sekali-sekali juga nggak apa-apa, ya. Jadi itu, melatih kesabaran seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau sebelum marah, Bante ingat ceritanya Bante Sombat. Ya, sebelum kita keluar, coba direnungkan untuk calm down ya. Ini jari, ini jari, ini jari, ini jari, ini juga jari. Ya, ini direnungkan. Yang ketiga, sebelum kita marah atau sebelum kita nggak sabar ya, kita harus renungkan setiap orang ini pasti punya kebaikan kepada diri kita, siapapun itu. Misalnya kita mau marah kepada anak kita, sebagaimanapun dia punya kebaikan kepada kita, ya kan? Kita mau marah sama orang yang kita utang, orang yang pinjam duit sama kita, kita harus ingat sebagaimanapun dia pernah belanja sama kita, betul nggak? Kalau dia nggak pernah belanja, dia nggak utang sama kita kan? Nah, ini dipikirin. Jadi dari situ kita pelan-pelan untuk calm down gitu, ya. Pelan-pelan kita mesti turunin. Yang berikutnya, yang keempat, melatih meditasi cinta kasih. Bagaimana melatih meditasi cinta kasih? Nah, di buku tadi ada, kita baca Aham Sukito Homi, tapi baca bahasa Indonesia. Semoga aku terbebas dari penderitaan sampai selesai. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan sampai selesai. Nah, itu baca itu tiap hari, boleh renungkan tiap hari. Jadi itu akan menjadi satu doa buat kita. Ya, yang terakhir, yang paling susah, mendoakan musuh-musuh kita. Ini paling susah, nggak gampang itu. Ya, mendoakan musuh-musuh kita. Bante mau kasih contoh sekarang ya. Siapa di sini yang masih ingat orang yang pinjam duit sama Anda 10.000? Masih ingat nggak mungkin? Coba, yang pinjam uang sama Anda 10.000, Anda masih ingat nggak orangnya? Masih nggak? Yang pernah pinjam uang sama Anda sampai sekarang belum bayar, masih ingat nggak mukanya? Masih, ya kan? Anda bayangkan sekian puluh tahun kita masih simpan. Ya itu tadi Bante bilang, maaf ya, sampah ini di hati kita. Ya itu. Sebenarnya ketika kita mendoakan mereka, semoga semua makhluk berbahagia, ya sudah. Ya, makanya di dalam kita mengembangkan kebahagiaan, kita tidak boleh menyekat-nyekat ya, karena di dalam Karania Metta Sutta disebutkan
Ketika kita mengembangkan kebahagiaan, kembangkanlah ke atas, ke bawah, ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa benci dan permusuhan. Itu baru sukses, Bu. Ya, jadi di dalam doa umat Buddha nggak ada itu. Doa kita apa? Sabesata, coba. Sabesata, sabesata bawantu, biar nggak ngantuk. Sabesata, semoga benar. Oke, jadi doanya begitu. Sabesata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ini doa umat Buddha. Tetapi kadang-kadang kita diwahara, semoga semua makhluk berbahagia kecuali mantan. Wah, itu susah ya. Jadi ketika kita doakan semua tanpa terkecuali. Atau semoga semua makhluk berbahagia kecuali Bante yang masih belum bayar utang sama saya. Ya, jadi itu kita melatih kesabaran kita. Ya, Bu. Dan yang terakhir, praktek membuat kita sempurna. Jadi harus lakukan ini tiap hari, baru kita bisa sempurna. Ya. Masih ada yang mau nanya? Nggak ada lagi ya, Bante mau istirahat. Terima kasih Bante atas jalan sana.